Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Oh ya, perkenalkan, nama aku Mutiara. Nah, pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas beberapa materi dari mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja ya kita bahas materinya secara bersama-sama. Materi apa saja sih yang akan aku jelaskan di video ini? Dan jangan lupa ya untuk kalian semua tetap selalu menyimak video ini sampai habis. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai deskripsi benda. Kata benda adalah salah satu sebuah kelas kata yang menyatakan sebuah benda atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat dibendakan. Nah, kata benda ini juga dapat dibagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata yang dapat dilihat dengan panca indera dalam wujud nyata. Contohnya seperti rumah, mobil, uang, motor, lemari, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya seperti perasaan, keyakinan, keuntungan, kekayaan, itu semua tidak dapat dilihat oleh panca indera, tetapi dapat kita rasakan. Nah, selanjutnya selain itu juga kata benda memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu cenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap pada kalimat yang predikatif verba. Yang kedua yaitu tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu dapat diikuti sifat dengan menggunakan kata yang. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang identifikasi diri. Yang pertama, identitas diri. Identitas diri adalah mengenal dan menghayati diri sebagai pribadi sendiri yang memiliki gambaran yang jelas dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Nah, yang kedua yaitu karakteristik. Karakteristik adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Nah, karakteristik ini juga terdiri dari karakteristik diri sendiri dan juga karakteristik keluarga. Nah, yang ketiga yaitu ada gelar kekerabatan. Sapaan kekerabatan merupakan sapaan yang berhubungan dengan pertalian darah dan juga pertalian perkawinan. Ada keluarga inti dan juga ada keluarga besar. Yang keempat yaitu status sosial. Nah, status sosial adalah tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang besar. Selanjutnya yang kelima yaitu pangkat akademik. Nah, pangkat akademik adalah kedudukan di mana yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan hak seseorang dalam sesuatu pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya disandarkan pada keahlian tertentu serta yang bersifat mandiri. Materi yang ketiga yaitu tentang kalimat sapaan. Nah, kata sapaan merupakan sejumlah kata-kata yang digunakan untuk menyapa ataupun menyebut seseorang dalam berkomunikasi. Nah, dalam kata sapaan tersebut terdapat beberapa ciri-cirinya. Di antaranya yang pertama yaitu berbentuk satuan lingual atau disebut dengan morfem. Yang kedua yaitu digunakan secara menarik mungkin untuk menarik perhatian lawan bicara dua orang yang hendak memulai pembicaraannya. Nah, yang ketiga yaitu dengan disesuaikan dengan usia, gender, ataupun pangkatnya. Keempat yaitu penggunaannya dapat diperhatikan secara kondisi ataupun situasi. Nah, yang kelima yaitu berkaitan dengan nama, sebutan atau nama panggilan yang berdasarkan usia, gender, dan kekerabatannya. Nah, dari ciri-ciri tersebut, contoh kalimat sapaannya itu bisa seperti dalam berpidato, gelar, kekerabatan kepada kakak, kepada teman sebaya, dan kepada teman yang lebih tua. Maksudnya di mana temannya ini tuh kayak beda kelas ataupun kakak kelas gitu. Jadi kan dia teman sebaya walaupun dia beda usia, dia tetap memanggil kakak. Materi yang keempat yaitu tentang dialog, prolog, dan epilog. Nah,
Dialog adalah sebuah kata yang berbentuk percakapan ataupun diskusi untuk saling bertukar pikiran. Nah, selain bertukar pikiran juga, kita bisa bertukar ide-ide dalam sebuah pandangan untuk mencapai suatu persetujuan nih. Nah, sedangkan prolog adalah di mana kata pengantar awalan dari sebuah naskah yang berupa dialog atau suatu kilas di balik satu cerita ataupun peristiwa dalam yang akan mau diceritakan. Nah, epilog adalah kata penutup ataupun dia tuh beradanya di akhir cerita, di mana epilog ini mengungkapkan suatu kejadian serta menarik pelajaran apa saja sih dari cerita tersebut, atau juga kayak seperti inti dari ceritanya itu apa aja biar kita paham. Untuk materi yang kelima yaitu tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Nah, membaca merupakan suatu aktivitas kompleks yang dilakukan oleh pembaca yang menyangkut semua kegiatan atau ide suatu bacaan berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya. Nah, sedangkan membaca petunjuk adalah tulisan yang memberikan pengarahan atau juga seperti informasi pembimbingan mengenal cara melakukan atau menggunakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan secara baik dan benar. Dalam membaca juga tentunya memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mengetahui, kedua, memahami, ketiga, menguasai, keempat, mengenal media cetak. Nah, dalam membaca juga terdapat jenis-jenisnya loh. Yang pertama yaitu membaca menyaring, bersuara. Yang kedua, membaca senyap, dalam hati. Membaca ketiga, ekstensif atau membaca secara luas. Yang keempat yaitu membaca intensif, di mana membaca ini merupakan studi seksama yang telah dipenanganan secara terperinci. Baiklah, untuk tata cara dalam membaca buku yang baik, yang pertama yaitu pilih waktu, berdoa, pilih tempat suasana, berkonsentrasi, memberi garis stabilo pada bacaan yang kalimatnya menjadi tetap penting, dan yang ketujuh, baca ulang buku sampai kita paham dan mengertinya. Baik, untuk materi yang keenam yaitu tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, puisi adalah salah satu karya sastra yang disusun untuk mengapresikan suatu ide, gagasan, perasaan, dan juga emosi si penyair dalam menggunakan kata-kata yang indah, serta dapat dilebihi kata-kata tersebut dengan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, puisi ini juga dapat mengandung unsur seni atau keindahan, karena di dalam puisi ini terdapat kata-kata yang indah yang dirangkai dengan secara sedemikian rupa, sehingga membuat para pembaca ini berkeinginan untuk membaca dan memaknai maksud yang tersirat dalam puisinya. Nah, prosa. Prosa dalam pengertian bahasa Inggris diambil dari kata pros, yang artinya yaitu lebih luas. Sesuai dalam bahasa Latin, kata prosa artinya yaitu terus terang. Nah, oleh karena itu, menurut Kosasih, prosa adalah sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang dianggap lebih relevan atau lebih nyata ceritanya itu. Nah, dalam membuat puisi juga tentunya kita harus tahu loh beberapa karakteristik dari puisi tersebut. Nah, karakteristiknya yang pertama yaitu terdapat pembendaharaan kata penyair yang sangat penting untuk kekuatan ekspresi, di mana dalam ekspresi ini menunjukkan ciri-ciri khas dari penyairnya tersebut. Yang kedua yaitu urutan kata dalam puisi ini bersifat baku. Artinya dalam urutan itu tidak ada dipindah-pindah kata, tempat meskipun maknanya berubah-ubah oleh perpindahan tempat itu. Yang ketiga yaitu dalam memilih kata-kata, penyair juga dapat mempertimbangkan daya sugesti kata-kata tersebut. Keempat yaitu terdapat gaya bahasa yang membuat bahasa puisi itu menjadi lebih puitis. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu terdapat tema puisi yang mengacu pada penyairnya dengan konsep-konsep yang lebih terimajinasikan. Nah, sedangkan dalam prosa juga memiliki karakteristik. Karakteristik prosa dibagi menjadi dua, prosa lama dan prosa baru. Karakteristik dari prosa lama yang pertama yaitu bersifat statis. Yang kedua, instanasentris.
Yang ketiga, pembaca dibawa ke dalam nuansa khayalan atau fantastis. Yang keempat, yaitu dapat dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Arab. Dan yang kelima, yaitu cering atau bersifat anonim. Sedangkan prosa baru yang pertama yaitu karakteristiknya bersifat dinamis. Yang kedua, masyarakatnya sintetis. Dan yang ketiga, ceritanya ini lebih bersifat nyata atau fakta yang dipengaruhi oleh budaya barat. Yang keempat, yaitu cerita diketahui pengarangnya dan faktanya juga diketahui oleh budaya barat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu cerita dapat diketahui oleh pengarangnya. Nah, di sini tata cara membaca puisi menurut Hasmudin W.S. tahun 2007, dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama yaitu ekspresi atau mimik, di mana ekspresi atau mimik ini harus sesuai dengan topik yang dibacakan, perlu menjadi pertimbangan baik bagi seorang pembaca. Yang kedua yaitu kinesik atau gerak anggota tubuh. Kinesik ini harus disesuaikan dengan isi puisi yang harus dibacakan. Yang ketiga yaitu dalam membaca puisi harus memiliki artikulasi yang baik. Keempat, membaca puisi yang baik mampu membacakan puisi dengan intonasi yang sesuai, di mana para pendengar puisi ini seakan-akan harus hanyut dalam terbawa emosi dalam membacakan puisinya. Yang kelima yaitu percaya diri. Membaca puisi diperlukan rasa percaya diri dengan tingkat tinggi, karena saat membaca puisi juga berekspresi secara mendramatisir itu perlu. Nah, selanjutnya tata cara membaca teks. Yang pertama yaitu menyoroti ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Yang kedua yaitu menjelaskan perubahan dari suatu ide ke ide lainnya. Ketiga, menerangkan kesatuan kata-kata yang tepat. Dan selanjutnya kita ke materi 8, yaitu tentang ringkasan. Di sini menurut Sunarti dan Mariani tahun 2007 mengatakan bahwa ringkasan adalah penyajian singkat dari satu karangan asli yang dimana mempertahankan urutan isi dan juga sudut pandang pengarang atau penulis aslinya. Nah, di sini juga ringkasan merupakan salah satu sebagai hasil merangkum atau meringkas dari suatu tulisan dalam pembicaraan yang menjadi satu uraian lebih singkat, di mana dalam ringkasan ini juga ada perbandingan antara secara profesional bagian rangkum dengan rangkumannya. Dalam ringkasan juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu memudahkan dalam membaca gagasan utama. Yang kedua, mudah dalam mengingat gagasan utama pada karya tulisan. Yang ketiga, mudah dalam memahami gagasan utama karya tulisan. Yang keempat yaitu cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melatih kreativitas membuat ringkasan. Nah, tentunya dalam menulis ringkasan perlu adanya langkah-langkah. Yang pertama yaitu membaca teks secara cermat dan efektif. Yang kedua, senantiasa selalu mencatat bagian-bagian yang penting. Yang ketiga, jangan lupa untuk tetap selalu menulis informasi. Keempat, menulis intisari dari bacaan yang telah kita rangkum. Yang kelima, tidak memasukkan pikiran atau ilustrasi. Dan yang keenam, yaitu tidak mengubah keseimbangan antara pengarang. Ketujuh, kita baru mulai menyusun draft kerangka. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu susun kembali seluruh draft menjadi satu rangkuman atau ringkasan. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang ke-9, yaitu tentang parafrase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tutur tanpa mengubah pengertian atau juga macam bahasa yang menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Nah, dari Kamus Bahasa Besar Indonesia ini kita dapat simpulkan bahwa parafrase ini merupakan pengungkapan ide ataupun gagasan orang lain yang menggunakan kata-katanya sendiri, tetapi tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan dengan tetap menyebutkan sumber aslinya. Dalam parafrase ini diperlukan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membaca teks asli dan memahaminya.
Yang kedua, singkirkan teks asli dan catatlah kembali inti dari kata-kata kuncinya. Yang ketiga, lalu kita kembangkan kalimat inti dan kata kuncinya. Keempat, tuliskan kembali inti pikiran dalam penulisan dengan kalimat kita sendiri. Dan yang kelima, tulis sumbernya. Nah, tulis sumber ini untuk memudahkan penulis ketika ingin melihat sumber referensi asli dalam penulisannya. Sekarang kita ke materi 10 tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi ataupun instansi, baik itu organisasi ataupun instansi swasta, maupun juga pemerintah. Nah, surat resmi ini juga muat perihal yang bersifat formal. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang mencakup pribadi yang dapat dikirim kepada siapa aja, seperti kepada keluarga, teman sebaya, ataupun orang yang dikenal dengan baik. Nah, surat pribadi ini bersifatnya tidak bersifat formal dan dapat digunakan dengan bahasa yang akrab dan santai, tapi tetap sopan. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang ke-11, yaitu formulir dan kwitansi. Formulir adalah lembaran kertas dengan ukuran tertentu, di mana yang di dalamnya ini terdapat sebuah lembaran informasi yang bersifat tetap. Namun, sebagian datanya juga ada yang bersifat tidak tetap. Sedangkan kwitansi adalah suatu alat bukti penerimaan jumlah uang dalam bertransaksi, dan juga kwitansi sebagai bukti penyerahan sejumlah uang. Materi ke-12, yaitu materi terakhir. Materinya tentang pidato. Pidato adalah salah satu kegiatan berbicara di depan orang banyak dalam rangka mencapai sesuatu kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, tentunya orang yang menyampaikan pidato ini disebut sebagai pembicara, narasumber, penceramah, public speaker, operator, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang yang mendengarkan pidato disebut sebagai audiens. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penulisan pidato. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama yaitu menentukan tema pidato apa yang akan kita mau disampaikan. Yang kedua, membuat kerangka tulisan pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan pidato. Yang keempat, lalu mengembangkan tulisan pidato yang akan disampaikan.